Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pembelajaran Fisika SMA Yadika 7 Bogor. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai gerak planet pada sistem tata surya. Nah, tata surya ini memiliki banyak anggota dan setiap anggotanya bergerak sesuai dengan keteraturan tertentu. Nah, pada hari ini kita akan belajar membahas mengenai yang pertama, karakteristik anggota tata surya. Yang kedua, hukum Kepler tentang gerak edar planet mengelilingi matahari. Dan yang ketiga, hukum Newton mengenai gravitasi dan hubungannya dengan hukum Kepler. Nah, lalu apa saja anggota dari tata surya? Nah, mari kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah matahari. Matahari merupakan pusat tata surya yang termasuk ke dalam bintang. Nah, bintang adalah benda langit yang dapat memancarkan energi panas dan cahayanya sendiri. Anggota tata surya selanjutnya adalah planet. Planet merupakan benda langit yang secara teratur bergerak mengelilingi matahari sebagai pusat tata surya. Nah, ini kita akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah Merkurius. Merkurius merupakan planet yang berjarak paling dekat ke matahari dan paling kecil. Nah, Merkurius ini memiliki atmosfer yang sangat tipis sehingga menyebabkan planet ini berlubang-lubang akibat adanya tumpukan batu-batu angkasa atau meteor yang jatuh tanpa adanya gesekan dari atmosfer yang memadai. Planet selanjutnya adalah planet Venus. Nah, permukaan planet Venus ini terdiri dari awan gas yang sangat panas sehingga menyebabkan Venus menjadi planet terpanas di dalam sistem tata surya. Planet yang ketiga adalah planet bumi dan tempat berlangsungnya kehidupan di alam tata surya ini. Komposisi udara dalam lapisan atmosfer bumi sesuai dengan kebutuhan makhluk hidup. Planet selanjutnya atau planet keempat yaitu planet Mars dan disebut sebagai planet merah. Nah, kenapa disebut sebagai planet merah? Karena permukaannya yang tampak berwarna merah yang disebabkan oleh peristiwa oksidasi besi atau karat di permukaan planet. Planet selanjutnya yaitu planet Jupiter. Planet Jupiter merupakan planet yang paling besar dalam tata surya. Nah, diameter dari planet Jupiter ini bisa mencapai 10 kali dari diameter bumi dan juga sebenarnya Jupiter ini memiliki cincin, hanya saja cincin dari Jupiter ini sangat tipis sehingga tidak terlalu jelas terlihat. Planet selanjutnya adalah planet Saturnus. Nah, planet Saturnus ini planet yang memiliki cincin yang tampak jelas walaupun dari kejauhan. Planet Saturnus ini disebut sebagai raksasa gas karena komponen dari Saturnus ini terdiri dari gas hidrogen dan helium. Planet selanjutnya adalah planet Uranus. Nah, planet Uranus sama seperti planet Saturnus memiliki cincin juga. Nah, pada permukaan planet Uranus ini terdapat banyak es sehingga planet ini disebut sebagai planet atau raksasa es. Planet terakhir yaitu planet Neptunus. Neptunus merupakan planet yang paling jauh atau planet ke-8 dari sistem tata surya. Nah, selain bumi yang dijuluki sebagai planet biru, planet Neptunus ini dijuluki juga sebagai planet biru bukan karena banyak terdapat air, melainkan karena banyak terdapat metana yang memberikan warna biru pada planet tersebut. Anggota tata surya selanjutnya adalah satelit. Nah, satelit adalah benda langit yang bergerak mengelilingi sebuah planet. Satelit ini ada dua jenis, yaitu satelit alami dan satelit buatan. Anggota tata surya selanjutnya adalah asteroid. Nah, asteroid ini merupakan benda langit yang berada di antara planet Mars dan Jupiter. Nah, diduga dulunya asteroid ini merupakan sebuah planet yang karena suatu hal meledak menjadi berkeping-keping. Nah, kenapa diduga seperti itu? Karena jarak antara planet Mars dan Jupiter itu terlalu jauh. Jadi diduga bahwa di antara Mars dan Jupiter itu ada sebuah planet lagi. Namun meledak menjadi berkeping-keping sehingga menjadi sebuah asteroid. Selanjutnya adalah komet. Komet ini menyerupai bintang, maka sering juga disebut sebagai bintang berekor. Nah, komet tersusun atas gas, es, dan debu. Nah, jumlah komet di angkasa diperkirakan lebih dari 100 miliar. Nah, anggota tata surya yang terakhir adalah meteoroid. Nah, meteoroid ini adalah bebatuan yang bergerak bebas
di luar angkasa, jadi dia tidak ada orbitnya. Nah, meteoroid yang bergesekan dan sampai ke atmosfer bumi dan terbakar habis ini disebut sebagai meteor. Nah, namun ketika meteoroid tersebut tidak habis dan sampai ke permukaan bumi, maka disebut sebagai meteorit. Lebih lanjut, Johannes Kepler merumuskan penemuannya menjadi hukum-hukum sebagai berikut. Nah, Johannes Kepler merumuskan penemuannya menjadi 3. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah hukum 1 Kepler. Isi dari hukum ini yaitu semua planet bergerak dalam lintasan yang berbentuk elips ketika beredar mengelilingi matahari, di mana matahari berada pada salah satu titik fokus elips tersebut. Selanjutnya adalah hukum 2 Kepler yang berisi tentang suatu gerak edar planet mengitari matahari menjangkau suatu bidang luas segitiga yang sama dalam jangka waktu yang sama. Jadi pada saat jarak planet ke matahari makin dekat, maka gerak edar planet tersebut makin cepat, di mana luas bidang edarnya dan waktu yang ditempuh adalah sama saat planet berada lebih jauh jaraknya dari matahari. Selanjutnya adalah hukum 3 Kepler. Hukum 3 Kepler ini berisi perbandingan kuadrat waktu periode planet dengan pangkat 3 jarak planet tersebut ke matahari adalah sama untuk semua planet. Jadi bisa dirumuskan bahwa T kuadrat per R kuadrat sama dengan konstan. Lebih jauh tidak seperti Kepler yang hanya melihat gejala gerak edar planet pada lintasan masing-masing planet. Nah, Newton bisa melihat bahwa ada keterkaitan yang sangat kuat antara gerak edar planet-planet dengan massa planet itu sendiri. Nah, kalian pasti pernah lihat gambar di video ini. Nah, salah satu penemu fisika yang paling terkenal adalah Newton. Nah, hukum gravitasi Newton ini bermula dari pengalaman seorang anak bernama Newton yang tertarik pada gejala buah apel yang jatuh dari pohon. Nah, apa yang menyebabkan apel tersebut jatuh sementara dia juga melihat bulan yang jauh di atas? Nah, tapi mengapa bulan tersebut tidak jatuh ke bumi sementara apel jatuh ke bawah ke pusat bumi? Nah, Newton berani menyimpulkan bahwa gerak edar planet-planet ini dipengaruhi oleh suatu gaya yang disebut sebagai gravitasi, di mana nilainya ini sangat dipengaruhi oleh massa planet-planet itu sendiri. Nah, berikut adalah hukum dari gravitasi Newton yang berisi tentang setiap dua benda di alam semesta akan saling tarik-menarik dengan gaya yang nilainya itu sebanding dengan massa setiap benda itu dan berbanding terbalik dengan kuadrat jaraknya. Nah, pada saat merumuskan ini, Newton ini belum tahu berapa nilai dari konstanta gravitasi G. Nah, beberapa tahun kemudian nilai G tersebut dapat diketahui melalui percobaan yang dilakukan oleh Henry Cavendish. Nah, di sini ada video mengenai percobaan sederhana dari Henry Cavendish. Nah, Cavendish ini mengukur gaya tarik-menarik, mengukur massa kedua bola, dan juga jarak di antara kedua bola tersebut. Maka bisa dihitung bahwa nilai konstanta gravitasinya yang didapat adalah 6,674 kali 10 pangkat minus 11. Nah, dampak lebih lanjut ditemukannya nilai konstanta gravitasi adalah kita dapat menghitung massa planet bumi. Nah, perhatikan contoh soal berikut. Nah, suatu benda yang bermassa pasti dipengaruhi oleh percepatan gravitasi. Nah, jadi ini bisa kita tuliskan F sama dengan M kali G. Nah, selain itu, sebelumnya sudah kita pelajari bahwa suatu benda bermassa M yang berjarak R dari pusat bumi itu mengalami gaya gravitasi. Berarti F sama dengan M besar, sini depannya ada G, M besar, M kecil per R kuadrat. Nah, dari dua persamaan ini bisa kita gabung sehingga menjadi M kali G sama dengan G besar, M kecil per R kuadrat. Nah, di sini M kecilnya bisa kita coret. Nah, berarti rumus dari percepatan gravitasi adalah G kali M per R kuadrat. Nah, dari sini bisa kita hitung massa dari bumi. Jadi M sama dengan G percepatan gravitasi kali R kuadrat per konstanta gravitasi. Nah, percepatan gravitasi adalah 9,8 dikalikan jari-jari bumi 6.378 km. Berarti kita ubah dulu ke meter. Jadi 6.378 kali 10 pangkat 3. Jangan lupa R-nya adalah pangkat 2. Dibagi konstanta gravitasi 6,67 kali 10 pangkat minus 11. Nah, didapatkan bahwa hasil dari massa bumi adalah 5,9768 kali 10 pangkat 24 kg.
Sebagai evaluasi pada pembelajaran hari ini, jawablah pertanyaan berikut secara singkat dan tepat. Nah, jangan lupa untuk upload jawaban kalian di Google Classroom. Sekian pembelajaran pada hari ini. Semoga materi yang disampaikan dapat bermanfaat. Nah, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.